Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya sekarang ini mau membahas tentang sebuah multitester. Biasanya anak elektronik itu wajib mempunyai ini ya. Dan yang satu ini wajib untuk para teknisi. Di sini ada berbagai macam model yang multitester. Dulu saya menggunakan yang merek Aneng tipe 190 ST190. Di sini hanya ada di full otomatis. Sekarang saya mengganti menggunakan Zoyi, mereknya tipenya ZT102A. Kenapa saya memilih ini? Karena di sini ada mode auto dan ada mode semi otomatis ya. Di sini terlihat menggunakan putaran. Di sini ketika auto bisa mengukur AC, DC ataupun hambatan ya, tanpa perlu memutar-mutarnya lagi. Saya contohkan ini menggunakan listrik AC. Yang terbaca 226. Terus di sini saya mempunyai baterai tanpa perlu putar-putar lagi atau di sini terbaca min 3,7. Berarti di sini min plusnya kebalik ya. 3,7. Ketika mau mengukur resistor juga bisa ini. Bentar, saya ini untuk ukuran berapa, kita coba ukur 130 ya. Jadi untuk auto bisa untuk AC, DC, hambatan, hanya itu untuk auto. Tapi bila ingin mengecek seperti Elko seperti ini, di mode auto tidak bisa. Ini saya contohkan. Di sini malah terbaca di tegangan DC 3 volt. Berarti di sini masih ada listriknya ya. Dan kelemahannya lagi ketika menggunakan auto itu tidak bisa mengukur DCO. Di sini saya contohkan menggunakan power yang kecil saja 5 volt. Di sini akan terbaca hambatan bukan di DC. Ya. Sedangkan di sini ada untuk sel atau NCV. Sedang ketika di auto kita tekan sel, dia tidak ada perubahannya. Tapi ketika kita tekan dan tahan, di sini menjadi NCV. Fungsinya apa? Di sini untuk mengetahui apakah ada listriknya. Seperti tes pen, tapi tidak perlu menyentuh ya. Segini sudah bisa terbaca. Oh ya, lupa. Untuk di paket pembelian itu kalian mendapat satu buah tester, sepasang kabel
kita merah, satu buah sensor suhu seperti ini, dan ada tasnya, kantongnya. Ketika dibawa-bawa biar tidak mudah lecet ya. Bahannya juga lumayan bagus ini. Kita lanjut mereview si testernya ini. Ketika kita geser menjadi ini volt, di sini ada tulisan DC. Ketika kita pencet sel menjadi AC. Ya. Ketika lagi pencet lagi menjadi HZ. Ini ada persen. Kalau untuk persen saya kurang tahu untuk apa ya. Nah, di sini berarti bisa untuk mengukur arus DC. Saya contohkan untuk mengukur DCO untuk power ya. Di sini terbaca di 0,012. Sedangkan ketika di baterai di sini terbaca 3,9 volt. Itu adalah di sini. Ketika di AC kita coba dekatkan 0 volt. Ketika kita untuk mengukur baterai di sini juga 0 volt. Tapi ketika saya mencolokkan di stop kontak di sini terbaca 226 ya. Berarti ini khusus untuk mengukur AC. Ketika didekatkan seperti ini juga tidak akan merespon. Tidak akan berbunyi, tidak mengukur hambatan ya. Di sini ada AC dan DC. Ada juga untuk frekuensi. Kalau kita geser lagi di sini ada bertuliskan milivolt. Milivolt berarti lebih kecil dari volt ya. Di sini untuk pengukuran di tegangan rendah. OL over 3 volt itu sudah over, berarti di sini untuk pengukuran di bawah 1 volt mungkin ada DC dan AC. Dan di sini ada juga sensor untuk suhu. Di sini ketika kita mau menggunakan suhu, kita lepas dan kita ganti menggunakan sensornya. Saya tekan naik. Ketika saya panaskan, langsung naik ya. Berada di 600. Seperti itu saja untuk sensornya. Kita lanjut lagi. Di sini ketika geser untuk mengukur hambatan. Di sini bisa untuk mengukur hambatan, dioda dan juga kapasitor ya. Kita coba satu-satu. Mempunyai bekasan-bekasan.
Ini ketika saya mengukur resistor 1 kilo, terbaca 0,998. Tapi ketika saya menggunakan di 0,47, baca 0,3. Di sini 0,5. Mungkin karena sudah kotor ya kaki-kakinya, kita cari yang agak bersih. Terbaca di 0,3. Ini menggunakan 0,47. Perbedaannya ketika di auto, di sini untuk hambatan kecil seperti ini tidak terbaca ya. Di 0,001 kilo. 0,00. Di sini tidak terbaca hambatan untuk di mode auto. Jadi untuk mengukur resistor dengan nilai kecil itu harus diposisikan untuk resistor. Di sini 0,5. Ketika kita tekan lagi ada di sini lambang dioda. Kita cari dioda. Ketika kita balik, ya tidak terbaca ya. Itu saja. Dan kita tekan lagi untuk mengukur sebuah elko atau kapasitor. Saya di sini menggunakan yang 2200. Lihat. Kita coba menggunakan 2200. Di sini terbaca di 2115 ya. Kita coba satu lagi sama 2200. Di sini malah terbaca di 2600. Ya. Bila kita menggunakan kondensator yang kecil, kapasitor kecil, di sini saya menggunakan di sini adalah 4N7 tuh. Jatuh ini saja. Di sini di 104 berarti 100N. Kita coba mengukur di 100N. Terbaca 114 ya.
Kita coba lagi di 473, berarti 47N. Di sini terbaca 45. Kita geser lagi, di sini bisa terlihat untuk frekuensi Hz. Kita coba ukur di rumah saya. Di sini terbaca 146 kilo. Ketika kita gunakan persen di 52%. Untuk ampere ini untuk mengukur di arus ya, teman-teman. Di sini ada arus bisa AC dan DC. Kita coba penggunaan arus DC. Untuk ampere ini Prof merah kita pindah ke bagian 10 ampere. Kita coba menyalakan sebuah ampli. Di sini terbaca 0,036. Kita coba lagi. Saya di sini mau menyalakan lampu. Coba berapa ampere. Ada yang putus ya. Tidak apa-apa, kita coba saja terbalik. Di sini terbaca di 0,1. Kita coba cari lagi lampu yang masih bagus ya. Ini saya mendapatkan kita coba lagi untuk 4 buah lampu. Di sini terbaca 0,4. Di 0,47 ya. 0,47 ampere.
Ketika di AC kita tekan untuk AC, di sini kalian bisa mengukur untuk langsung dari listrik AC. Saya contohkan. Di sini saya mau menggunakan ini untuk percobaan. Kita capit juga. Di sini tulisannya adalah 20 watt ya. Kita hidupkan dan kita coba ukur. Terbaca di 0,08, terus turun 0,07 ampere. Kita coba ganti lagi, tes lagi. Dari apa ini? Tes solder. Kita coba akan lihat ya. Ini untuk baca berapa ampere. Kita untuk angkatan bisa mencapai 0,5 ampere ya. Setelah itu turun. Untuk proses pemanasan ternyata di sini tidak stabil, naik turun. Ini untuk miliampere, itu berarti untuk versi lebih detail lagi. Untuk pengukuran di bawah, jadi untuk pengukuran di bawah 5,5 ampere, karena di sini tertulis untuk yang miliampere itu di 600 miliampere. Ketika menggunakan, di sini ada push atau sikring 600 miliampere.
Ketika menggunakan di 600 berarti sikringnya akan putus. Sedangkan di ampere di sini maksimal di 10 ampere. Dan untuk teman-teman yang biasanya lupa untuk mematikan tester ini, kalian tidak perlu khawatir. Karena apa? Di sini ada tertulis auto power off. Berarti ketika teman-teman sedang menggunakan lupa untuk mematikan, si tester ini akan langsung mati sendiri otomatis. Dan untuk power supply-nya di sini menggunakan baterai A3. Ini baterainya. Di sini menggunakan tipe A3 2 buah. Dan ini sudah termasuk di paketnya ya. Sudah termasuk baterai. Jadi kalian tinggal pasang saja. Tidak perlu membeli baterai lagi. Dan untuk teman-teman yang kadang sukanya berdiri, di sini sudah bisa ya. Atau seperti ini sudah ada. Sesuai kenyamanan saja. Kesimpulan, untuk tester ini saya akui sudah lengkap. Cukup rekomendasi bagi pemula ataupun yang sudah profesional mungkin ya bisa. Ini untuk bagi pemula yang mau bermain elektronik ini sangat berguna ya. Apalagi di sini ada di mode auto. Kalian tidak perlu memikirkan ini tegangan AC atau DC atau mau mengukur hambatannya di mode auto ini. Tapi ketika di mode di sini semi otomatis, berarti kalian harus menentukan mau mengukur AC, DC atau yang lainnya, atau mengukur hambatan. Dan di sini juga layarnya sudah ada backlightnya. Ketika kalian menggunakan dalam gelap, di sini akan menyala ya. Layarnya akan menyala. Tapi ada satu kekurangan yang saya alami di tester ini. Yaitu apa? Belum ada senternya. Ketika kalian mau bekerja, mungkin memperbaiki sesuatu dalam gelap, tester ini belum bisa dibawa. Kalian harus membawa senter sendiri. Karena ini belum ada senter belum ada senter di dalamnya. Hanya ada lampu backlight untuk si layar. Sedangkan banyak yang tester-tester itu sudah ada lampunya. Entah itu di belakang sini atau di atas ya. Ketika menggunakan dalam gelap ya harus membawa senter sendiri. Tidak bisa digabung dengan senter. Sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
Ini bila kalian ingin membeli, silahkan cari saja mereknya Yozoyi tipe ZT102A. Di sini tipenya. Samaan bisa beli. Untuk harga saya mendapat di harga 180-an. Nah, untuk harganya sekitar 180-an. Itu tergantung tokonya. Di online sekitar 180. Sekian dan terima kasih. Mungkin atau ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya spillkan.